sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan hak guna usaha atau HGU oleh PT Perkebunan Nusantara 11 Jawa Timur. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, tim penyidik KPK masih terus memproses perkara ini dan pada saatnya ketika cukup pasti kami umumkan dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka KPK karena hampir semua tersangka KPK pasti dilakukan penahanan ketika penyidikan cukup kecuali memang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana hukum acara pidana. Sore hari ini hadir pimpinan Pak Alek dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan poin perkembangan dari perkara dimaksud oleh Pak Alek dan setelahnya kami persilahkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini dan perkara lain yang saat ini sedang diselesaikan penanganannya oleh KPK pada tahap penyidikan maupun penuntutan dan persidangan. Kami silahkan Pak Alek untuk menyampaikan beberapa perkembangan penanganan perkara dimaksud. Ya, oke. Terima kasih Mas Ali. Ya, saya sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara menyangkut pengadaan tanah ya oleh PT Perkebunan Nusantara 9 atau 11 ini? 11 ya, salah tulis. Ya. Seperti biasa bahwa KPK menerima informasi laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan korupsi atau kecurangan di dalam proses pengadaan lahan untuk penanaman tebu di PT PN 11. Kemudian dari laporan masyarakat tersebut dilakukan telaah dan pencarian alat bukti lewat penyelidikan dan dari hasil penyidikan sudah dilakukan ekspos dan disepakati untuk menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan dan pada hari ini kami akan mengumumkan 3 pihak sebagai tersangka yaitu Saudara MC, ini Direktur PT PN 11 tahun 2016, kemudian MK, ini Kepala Divisi Hukum dan Aset PT PN 11 tahun 2016 dan MHK, ini Komisaris Utama PT KM. Kemudian untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama, yakni MC dan MK terhitung mulai hari ini tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024. Sedangkan MHK terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut, bermula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan oleh Direktur PT KM pada Direktur PT PN 11 pada tahun 2016 perihal penawaran lahan seluas 795.882 meter persegi atau lebih kurang 79,5 hektar yang berada di Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp125.000 per meter persegi. Atas penawaran tersebut, MC selaku Direktur PT PN 11 memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan MK menyusun draft surat keputusan tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri oleh PT PN 11. Kemudian dilakukan kunjungan langsung ke lokasi oleh MC, MK bersama dengan beberapa pegawai pabrik gula dan diterima langsung MHK selaku Komisaris Utama PT KM. Dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, MC langsung memerintahkan MK untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp150 miliar. MC, MK, MHK menyepakati nilai harga sebesar Rp120.000 per meter persegi. Padahal merujuk keterangan kepala desa setempat, nilai pasar lahan hanya berkisar Rp35.000 sampai Rp50.000 per meter persegi. Atas perintah MC dan MK dibuatkan dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon lokasi budidaya tebu PG Kedawung sebagai salah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk pelunasan yang ditujukan pada Divisi Keuangan PT PN 11. Dari hasil review dan pemeriksaan P2PK Kementerian Keuangan yang dikuatkan lagi dengan hasil kaji ulang litigasi
oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) dan hasil penilaian KJPP Sisko Cabang Surabaya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar dan terjadi markup. Ya. MC juga tetap memaksakan dilakukan pembelian lahan walaupun fakta di lapangan diketahui persis yang bersangkutan dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses, dan air. Selain itu ada uang sebesar 1 miliar yang dibagikan MHK ke berbagai pihak yang ada di PTPN 11 karena untuk mendukung kelancaran proses transaksi. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP akibat perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian PTPN atau kerugian negara senilai 30,2 miliar rupiah. Ketika tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini KPK mengumumkan dan melakukan penahanan 3 orang tersangka dalam dugaan korupsi di PTPN 11 ini dan juga dilakukan penahanan sampai nanti 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Baik, kami silahkan. Bila ada yang bertanya, oke, dari sebelah kanan saya dulu, nanti ke kiri ya, Mas Mario. Silakan Mas, sebutkan nama dan dari medianya ya. Ya, izin Pak, saya Fadil dari Detikom Pak. Pak mau memastikan aja untuk yang direktur operasional itu Pak, yang Pak MC ya, itu statusnya dia masih nonaktif atau mantan atau gimana Pak di status direktur operasionalnya Pak? Makasih Pak. Iya, mau nanya soal dari kasus ini. Apakah para tersangka ini ada yang sudah mengembalikan uang terkait yang sudah dinikmatinya? Lalu ini kan udah agak lama ya, berarti kan tersangka itu udah membagi-bagi uangnya terus menggunakan uangnya. Adakah penggunaan uang yang mengarah ke arah ke pencucian uang? Untuk kasus itu ini dulu. Kasus lain selain? Untuk pemeriksaan hari ini, kenapa KPK masih belum menahan Windy Idol padahal sudah berkali-kali dipanggil? Apakah masih ada yang kurang untuk diperiksa oleh dia? Terus mau nanya, apa benar KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di perusahaan gas negara? Terus mau nanya lagi soal kasus di PT Telkom. Itu kan sebelumnya ada 2 kasus yang dibuka ya. Nah yang satunya gimana yang selain SCC? Apakah kasusnya itu terkait apa sih? Terus soal kasus yang SCC ini kelanjutannya gimana? Apakah kerugian keuangan negara pastinya sudah didapat KPK? Apakah berapa miliar gitu? Mau nanya tanggapan Pak Alex dan Mas Ali soal isu capim KPK. Kalau dari Pak Alex dan Mas Ali itu pengennya pimpinan KPK itu sosoknya yang kayak gimana sih? Terus advokat Lukas yang di kasus Nur Hadi itu kapan dipanggil ya kan, sampai sekarang dia belum dipanggil lagi. Terus dia pernah dicegah dalam kasus TPPU-nya Nur Hadi, itu TPPU-nya pencegahannya dia gimana, apakah udah selesai apa dilanjut? Terakhir mungkin Wamenkumham kapan ditersangkakan lagi Pak, karena banyak tuduhan KPK menahan penetapan tersangka terhadapnya makin kencang. Oke, makasih Mas Andra. Ini dulu ya, nanti silakan. Iya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV ya. Untuk terkait kasus ini saya ingin mengkonfirmasi kebenarannya saja. Pertama, KPK dalam kasus ini sudah mencegah beberapa orang. Dan dalam kasus ini juga sebenarnya bukan hanya tadi 1 orang MHC atau apa namanya tadi itu. Setahu saya ada dicegah itu lebih dari 1 orang dan khususnya pihak swasta. Dalam keterlibatan yang sama dalam proses pembelian lahan itu. Nah, kenapa ini dipilah? Dan kenapa nama 2 orang lain yang bernama Halim, Huntoro dan Sulaini Anggawijaya Halim itu tidak diproses?
Padahal urusannya sama, jual beli lahan dengan dugaan markup. Dan dia sudah dicegah. Apa karena ada dugaan di backup orang politik, misalkan dari PDI, karena kemarin kan berkuasa nih orang-orang PDI. Apa ada selentingan tudingan seperti itu sehingga dua nama tadi tidak diproses pada hari ini? Tolong diberikan pencerahan untuk dua orang nama tadi, suami istri tadi itu, si Halim Huntor dan Sulaini Anggawijaya Halim. Itu sama-sama sudah dicegah dalam kasus pembelian yang sama. Nah, untuk kasus lain, saya ingin menanyakan soal kasus pembelian kapal Skipi itu. Ini sudah sejauh mana? Sebenarnya apakah memang sudah dapat soal jumlah kerugian negara yang kemarin dikatakan masih menunggu, ataukah KPK sudah bisa melakukan penghitungan sendiri? Nah, kemudian saya bingung kenapa dulu namanya kapal patroli cepat, kemudian saat ini berubah menjadi Skipi. Apa karena dipecah dari Bea Cukai menjadi KKP sendiri atau emang tetap disatukan? Setahu saya kan ada pengadaan patroli cepat itu 16 unit, baik di Bea Cukai maupun di KKP. Nah, yang saat ini yang di jalan dalam kalau ditulis di jadwal penyidikan itu kan terkait Bea Cukai saja. Nah, itu bagaimana? Coba agak diterjemahkan sedikit, di elaborasi. Nah, untuk kasus lain, ini kan sudah selesai penyelenggaraan pesta demokrasi. Apakah selama proses itu, apakah baik-baik saja? Itu artinya apakah ada pengaduan baik itu dari hal legislatif, dari gugatan di MA, dari laporan Bawaslu, atau dari ini kan cukup memakan waktu 3 bulan. Apakah emang KPK tidak menerima satu pun pengaduan berkait dugaan baik itu gratifikasi atau dulu katanya serangan Fajar atau Fajar yang diserang atau bagaimana? Terserah bagaimana, apa memang tidak ada atau bagaimana? Nah, untuk yang lainnya, untuk kasus HK, izin Pak Alek bisa diupdate sedikit. Pengadaan tanah di Bakahuni, apakah memang sudah ada update perkembangannya? Setahu saya holding ataupun corporate ini dalam dekade 5 tahun kebelakang ini dari sekian banyak perusahaan konstruksi BUMN konstruksi ini, HK ini yang paling banyak terlibat, bahkan sampai di IKN sendiri saat ini. Nah, dugaan-dugaan temuan-temuan itu sangat banyak terhadap HK itu. Tapi apakah baru kemarin yang pengadaan lahan Bakahuni saja yang diterima pelaporannya oleh KPK, padahal ada kasus lain yang dugaan ketemuan kerugiannya itu hampir 0,5 triliun. Ini nggak main-main. Apakah KPK belum mendapatkan itu atau akan dilakukan pendalaman dan pengembangan ke arah sana? Itu dulu Mas Ali, makasih. Terima kasih. Di belakang tadi ada satu. Selamat sore Pak Alek, Pak Asep, saya Niam dari kompas.com. Izin menanyakan langsung kasus lain aja ya. Pertama terkait update-nya kasus Wamenkumham itu gimana Pak? Kan tempo hari Bapak bilang itu masih macet ya, sprindiknya belum nyampe di meja pimpinan ya, itu masih di kedeputian penindakan ya, itu. Nah, kalau lama itu mungkin bisa dijelasin penyebabnya apa? Kebetulan di sini kan juga ada Pak Asep gitu. Itu 1, 2. Untuk perkara SYL di persidangan itu kan terbuka dengan jelas bahwa pada akhirnya kayak terjadi korupsi berlapis itu loh Pak. Meras bawahan, terus bawahannya mungkin gajinya nggak cukup buat nurutin keinginan-keinginan SYL, terus dia nyari duit dengan cara markup anggaran, bikin perjalanan dinas fiktif kayak gitu kan, nyampe naikin pajak kayak gitu. Nah, mereka kan di sana ya ngakunya terpaksa dan sebagainya gitu. Tapi apakah hal semacam ini bisa pada akhirnya nanti diusut oleh KPK menyangkut kerugian pasal kerugian negara pasal 2 pasal 3 itu kan. Nah, terus selanjutnya ini kan udah ramai juga yang terkait capim KPK gitu. Nah, ada banyak kalangan gitu ya aktivis anti korupsi ya gitu mengusulkan bahwa ya pimpinan KPK gak harus dari Polri atau dari kejaksaan kayak gitu. Jadi kayak ada semacam mitos selama ini bahwa pimpinan KPK harus ada dari kejaksaan atau dari Polri gitu. Kalau dari KPK sendiri sebenarnya
keinginannya kayak gimana sih kayak gitu. Terima kasih. Oke. Sip. Cukup ya. Semuanya sudah terakhir. Silakan. Selamat sore Pak, saya Fikri dari Bloomberg Technos. Mungkin langsung ke kasus lain ya Pak. Ya. Mengenai persidangan yang sedang berjalan ini dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Kan terakhir Bapak bilang ada kemungkinan untuk keluarga dari tersangka atau terdakwa ini akan diperiksa juga gitu. Terus juga beberapa waktu lalu terakhir nih keluarga sendiri melakukan permintaan secara langsung kepada pejabat-pejabat eselon di Kementerian Pertanian. Pengen tahu update-nya sih kapan bakal dipanggil dari keluarga SCL ini. Terus sama soal kasus Pak Nurul Gufron yang di Dewas itu, besok kan akan dilakukan panggilan lagi. Mau tahu update-nya sih Pak, Pak Nurul Gufron itu bakal hadir atau enggak? Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih atas respon dari teman-teman semuanya. Kami silakan Pak Alek, nanti bisa ditambahkan juga sama Pak Asep. Kami silakan Pak. Ya, ini sebagian besar sudah menyangkut materi ya, materi penyidikan ya, biar nanti ke Pak Asep ya. Ini terkait dengan MC masih aktif atau sudah pensiun, saya kira mungkin sudah mantan kan, sudah selesai, sudah berhentilah dari direktur operasional di sana. Kemudian terkait dengan apakah sudah ada tersangka yang mengembalikan uang ya, nanti Pak Asep, kemudian Widi Idol juga nanti silakan Pak Asep tuh kenapa enggak langsung ditahan gitu. Kemudian penyidikan di PGN, ya benar ya, KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di perusahaan kas negara itu berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK ya, dan disampaikan ke KPK dan sekarang masih dalam proses penyidikan ya. Nanti kalau sudah cukup buktinya tentu kita juga akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka. Kemudian isu Capim ya, ini ada beberapa tadi yang menanyakan ya rumornya kan paling lambat akhir bulan ini ya sudah ada pansel. Sosok seperti apa sih Capim pimpinan, saya nggak tahu apakah saya itu juga memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK juga agak jelas dulu juga. Tapi ya dari 8 tahun dan jalan 9 tahun pengalaman saya di KPK sebagai pimpinan itu kan, semakin dia tidak memiliki afiliasi dengan instansi ya, tempat asal atau punya hubungan dekat dengan para pejabat-pejabat tinggi yang lain ya, itu ya buat saya itu lebih bagus ya. Artinya apa? Ketika dia melakukan penindakan nggak ada sungkan-sungkannya, toh dia nggak kenal dengan siapapun kan begitu. Jadi kalau pimpinan itu sudah dari ya ini pendapat saya pribadi ya sudah mungkin dari petinggi, dari pejabat yang sebelumnya sudah punya networking dengan pejabat-pejabat yang lain termasuk dengan pengurus partai politik, mungkin ada rasa sungkan ketika kemudian berhubungan dengan dalam perkara, meskipun sebetulnya saya selalu sampaikan penanganan perkara di KPK itu sebetulnya secara sistem ya standar itu di tataran pimpinan itu nyaris tertutup pintu untuk melakukan intervensi kan begitu kan, dalam pengertian yang negatif ya. Kalau intervensi yang negatif, misalnya dari penyelidik sudah mendapatkan cukup alat bukti kemudian dipaparkan dan dari pihak penyidik juga meyakini ini buktinya cukup kuat untuk naik sidik dan ditetapkan tersangka, kemudian dari JPU juga sudah yakin cukup alat bukti. Nah, kalau situasinya seperti itu, nggak mungkin. Pimpinan itu nyaris tidak mungkin akan menyatakan stop, karena ini menyangkut pihak-pihak tertentu. Kan begitu. Ya. Ini mekanisme yang dibangun di KPK. Jadi kalau dilihat dari mekanisme penanganan perkara, saya pikir ya pimpinan seperti saya sampaikan tadi tidak melihat asal-usulnya. Kalau misalnya dari polisi ya kita sih berharap sudah pensiun, sudah selesai. Nggak ada keinginan untuk balik lagi sana, sudah selesai. Kalau dari jaksa ya sudah selesai. Ya kan itu, nggak ada keinginan untuk kembali ke sana dan lain sebagainya.
tentu nanti akan dinilai ya terkait dengan persoalan profesionalismenya dan juga terkait dengan integritasnya. Dan ya seharusnya seorang pimpinan KPK itu harus paham ya terkait dengan proses bisnis, terkait dengan ya isu-isu korupsi, bagaimana itu korupsi itu apa sih, bagaimana modusnya dan lain sebagainya. Dia harus paham, karena kalau nggak paham ya dia akan dikadali juga mungkin kan seperti itu. Karena dia kan harus memberikan petunjuk juga ketika pada saat ekspos, ketika pimpinan itu menyetujui perkara itu cukup bukti dan layak dinaikkan, ya dia harus tahu gitu kan, apa itu alat bukti dan lain sebagainya, itu harus paham gitu kan. Harus paham menyangkut dengan substansi perkara korupsi sendiri dan seperti itu. Jadi tidak sekedar setuju-setuju atau menolak. Misalnya ketika dia menolak, saya beberapa kali menolak di dalam proses ekspos itu nggak setuju. Tetapi tentu ada dasarnya, dan itu kan karena apa? Ya karena paham terkait dengan persoalan, kan gitu kan. Tuangkan di dalam alasan kenapa itu, dan karena harus memberikan petunjuk. Dan ya itu nanti pasti akan dilakukan assessment kan, ada uji kelayakan juga, dan pasti dari pihak pansel juga akan banyak menanyakan terkait dengan persoalan-persoalan isu-isu menyangkut korupsi dan juga termasuk integritas, rekam jejak, misalnya terkait kalau dia berasal dari penyelenggara negara, kewajaran harta kekayaan itu kan pasti juga akan di cross check, pasti nanti akan minta KPK dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi juga masukan dari ya kawan-kawan, teman-teman masyarakat itu biasanya mereka lebih banyak yang lebih tahu sesuatu yang mungkin oleh pansel atau oleh KPK nggak diketahui, tapi masukan dari masyarakat itu nanti akan lebih banyak membuka ya terkait dengan sosok calon pimpinan KPK itu sendiri. Kalau saya sih ya seperti itu, saya nggak tahu di pimpinan yang sekarang, nggak tahu mungkin Pak Tanah atau Pak Gurpon, ya saya nggak tahu apakah masih berminat. Kalau saya sudah tidak berminat sama sekali, sudah selesai. Ya, Pak Nawawi saya tanya juga tidak berminat lagi. Jadi tadi itu ya terkait dengan sosok pimpinan KPK. Nah, kemudian kapan Wamenkumham disidik lagi, ya sebetulnya kita juga sudah menerima kan putusan praper ya, apa yang menjadi pertimbangan hakim dengan praper ya. Dan dari sisi substansi perkara ya tentu kami masih berpijak pada hasil ekspos, ya, di mana pada saat ekspos para penyidik, penuntut umum dan pimpinan sepakat bahwa cukup alat bukti yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana, dalam hal ini korupsi ya, dan ditetapkan tersangka. Kemudian oleh hakim praper dinyatakan perolehan alat buktinya tidak sah karena dilakukan pada tahap penyelidikan. Ya oke, kalau sebutan penetapan tersangkanya bersamaan dengan penerbitan sprindik kan begitu. Pertimbangan dari hakim praper ya, pimpinan sudah meminta supaya ya sudah kita ikutin sesuai dengan KUHP. Kita terbitkan sprindik umum tanpa menyebutkan tersangka. Ya, pada tahap penyidikan itulah nanti akan dikumpulkan, dicari alat buktinya, dan berdasarkan alat bukti yang cukup yang diperoleh tahap penyidikan menunjukkan siapa pelaku dari pidana itu, baru nanti kemudian kita tetapkan sebagai tersangka. Mekanisme seperti itu. Dan ini yang sudah kita sampaikan ke Kedeputian Penindakan untuk segera diterbitkan sprindik umum. Kita tunggu saja ya usulan yang disampaikan dari Kedeputian Penindakan terkait dengan sprindik umum tadi. Terus terkait dengan pihak-pihak yang belum diproses dalam perkara ini, ya nanti silakan Pak Asep kalau ada. Ya. Yang terkait dengan kapal Skipi itu yang KPP ya,
Ini memang sama, ini Mas Mario, Skipi dan PC, meskipun instansinya beda, tetapi vendornya sama. Vendornya sama. Nah, ini kan udah lama betul, ya ini ditetapkan untuk naik ke penyidikan itu udah 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu di periode pertama saya waktu itu kan. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan BPK ya. Dan dari hasil koordinasi ya, termasuk dengan Kementerian KKP dan Bea Cukai, saya sempat bertanya ke pihak KKP dan Bea Cukai, sekarang kapal itu kondisinya bagaimana? Beroperasi Pak, nggak mangkrak? Oh enggak Pak, sekarang jalan, jalan. Terus dari hasil audit BPK, itu temuan-temuan BPK sudah ditindaklanjuti ya, oleh KKP maupun oleh Bea Cukai, kapal beroperasi. Itu kalau tidak salah dulu persoalannya itu karena speknya, speednya itu kurang, gitu kan. Itu apakah itu sudah diperbaiki? Nah itu kita lihat. Sebetulnya kalau sudah dari hasil audit BPK, kemudian sudah ditindaklanjuti dan kapal berfungsi, ya nanti akan menjadi pertimbangan. Apa akan di SPTK-kan? Ya nanti kita lihat. Nah ini belum diekspos lagi oleh penyidik sejauh mana penanganan perkara ini dan keberadaan kapal-kapal yang dipersoalkan. Itu kan. Ya, saya pikir sangat naif misalnya kalau kita melihat, loh, apanya dipakai Pak, beroperasi, memenuhi syarat sampai sekarang juga masih. Gitu. Nah itu. Nah, terkait dengan spesifikasi, kalau tidak salah ingat itu dulu kita naikkan itu karena spesifikasinya yang tidak terpenuhi. Dan kemudian kita minta BPK dan BPK menyampaikan informasi bahwa sudah melakukan audit, tetapi audit itu sudah ditindaklanjuti kalau tidak salah seperti itu ya, ke Pak Asep itu kan. Nah ini nanti akan kita kaji lagi Mas Mario ya terkait dengan pengadaan kapal ini. Terlalu lama juga, kita juga tidak ingin memberikan ketidakpastian hukum juga, terutama terhadap para tersangka yang sudah kita tetapkan. Nah, dulu periode gitu kan begitu naik kita tetapkan tersangka dan kita umumkan dan kami umumkan kan. Dan itu pastinya sekarang juga para tersangka itu akan tersandra terkait dengan keberlanjutan atau kejelasan dari perkara ini. Ya. Ya, itu nanti termasuk salah satu bahan, masukan yang tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk menilai keberlanjutan dari perkara ini. Kami tidak bisa menafikan dari hasil audit BPK, karena kami sudah berkoordinasi juga dengan BPK, dan hingga sejauh ini ya BPK belum melakukan penghitungan kerugian negara. Kalau tidak salah seperti itu. Tidak. Sedang. Oh, sedang. Ya, kita lihat. Dari hasil penghitungan nanti apakah ada kerugian negara atau tidak. Nah, gitu. Itu nanti yang akan kita kaji, kita lihat. Nah, tadi Pak Asep bilang saat ini BPK sedang melakukan audit ya, sedang melakukan audit, hitung kerugian negara. Apakah BPK akan memperhatikan yaitu tindak lanjut dari temuan-temuan sebelumnya? Apakah itu akan mengeliminir temuan sebelumnya, termasuk mungkin barangkali juga kerugian negara? Ya kita belum tahu, nah, masih dalam proses. Saya kira itu, Mas Maria, kita tunggu saja. Apa lagi ini? Apakah ada laporan dugaan suap gratifikasi dalam proses pemilu? Ya, meskipun KPK itu sudah gencar melakukan sosialisasi kampanye ajar serangan fajar, tapi waktu itu saya tanyakan ke Direktur Dikpermas Pak Wawan, ada nggak sih laporan? Ada, cuma tidak banyak. Ya. Karena apa? Persoalan korupsi yang sifatnya sistemik dan masif, dan ketika semua pihak itu merasa mendapat keuntungan dari proses transaksional itu, nggak ada yang lapor, kan begitu. Ini kan yang terjadi seperti itu. Ya. Kita, ya teman-teman wartawan pasti juga mungkin barangkali pernah mendengar atau bahkan menyaksikan, ya
itu masifnya kan proses pemilu kemarin itu yang menyangkut dengan serangan fajar, pemberian sesuatu dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya. Saya juga mendengar cerita bahkan dari salah satu panitia pemilu sendiri, ya memang seperti itu kejadiannya, kan seperti itu. Dan ya nggak begitu banyak yang kita terima siapa pihak yang memberi, ya gitu kan. Barangkali kalau dicek dari bank itu mungkin banyak banget uang orang-orang itu mencairkan dalam bentuk tunai dengan satuan uang tertentu gitu. Barangkali ya kalau kita lihat transaksi di bank periode-periode kampanye mungkin banyak penarikan uang tunai. Ya, cuma kita tidak mendapatkan informasi sejauh ini, belum menerima informasi menyangkut dugaan pemberian suap atau gratifikasi dalam proses pemilu kemarin, Mas Mario. Jadi ya sudahlah gitu kan. Toh masyarakat bahagia, yang memberikan juga bahagia, terpilih lah, mau apa lagi kan gitu kan. Ya, tapi ke depan tentu ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, harus kita perbaiki kan mekanisme pemilu itu sehingga demokrasi kita menjadi lebih berkualitas lah. Terus proses pengadaan lahan ya sampai sekarang juga masih berlangsung. Ya tentu ketika kita menangani harapan kami sebetulnya ketika menangani suatu perkara menyangkut korporasi, dan ya dugaan kami pasti nggak hanya, betul Mas Beri, pasti tidak hanya satu ini ya. Itu ketika dilakukan penggeledahan, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi akan bisa mengungkap case yang lain kan, proyeknya nggak hanya di situ, di tempat yang lain. Dan juga ketika menangani perkara-perkara korporasi yang lain, kemudian bermunculan perkara yang lain juga. Nah itu yang sebetulnya kita berharap dari para saksi, termasuk dari hasil penggeledahan itu bisa mengungkap case yang lain. Dan itu sudah banyak yang dilakukan KPK, kasus awalnya kecil, tetapi ketika dilakukan pendalaman, dilakukan penyidikan, dilakukan penggeledahan, kemudian bisa membuka case lain yang lebih besar, kan seperti itu. Nah, harapannya ke sana, Mas Aryo, termasuk dalam proses penanganan perkara HK ini. Ya, kalau terkait dengan SCL, ya kalau yang namanya bawahan, sulit juga ketika diminta big boss, kemudian dia khawatir juga kalau nggak dipenuhi dia akan di non-job dan lain sebagainya. Ya dengan berbagai cara dia pasti akan berusaha, termasuk yang terungkap kan SPPD fiktif itu kan, SPPD fiktif. Dan ya modus seperti ini saya yakin masih terjadi ya. Itu terjadi di tempat lain ya. Dengan SPJ fiktif ya, dengan boarding pesawat fiktif, nggak tahu sekarang masih bisa nggak. Dulu ketika di kantor lama saya itu ya model seperti itu, modelnya kan lamsam ya dan etos ya, bukan etos, lamsam ya. Standar pesawatnya misalnya Garuda, ya dia bisa naik pesawat yang lebih murah karena sisanya masuk kantong. Itu seperti itu, makanya saya nggak tahu seperti ini kan masih terjadi juga kalau masih invoice atau faktur atau kwitansi hotel masih bisa dipalsukan, itu berarti ada kerjasama nih kan antara pihak ya, kementerian umumnya yang booking itu dengan pihak hotelnya, ya harusnya dapat sanksi. Ya. Di pihak hotel juga harus ada sanksi. Gitu. Ya dia menerbitkan invoice fiktif, kan begitu. Ya. SPPD fiktif ya, kalau SPPD fiktif apa sih? Ya. Atau ya, harusnya dia dinas seminggu, dia cukup 1 hari, kwitansinya dibuat seolah 1 minggu di hotel. Ya. Tinggal dicek aja. Dan ya beberapa perkara SPPD fiktif sudah pernah dilimpahkan ke pengadilan tipikor juga kok. Ya. Nilai yang cukup signifikan tentu saja kan. Ya, itu ya lelang atau proyek fiktif. Ya. Jadi salah satu modus untuk mendapatkan dana. Ya. Dan ya akhirnya kan terungkap di dalam persidangan itu bagaimana mereka itu kemudian mengakali cara-cara yang benar untuk mendapatkan dana untuk digunakan biayai Pak Menteri seperti itu. Ya. Apakah nanti yang bersangkutan kemudian akan kita proses juga? Ya kalau kita mendasarkan pada
hukum normatif harusnya kena. Oh, dia memasukkan dokumen fiktif ya, dia menguntungkan diri. Tapi loh, saya nggak menikmati duitnya Pak, ini pun saya terpaksa, duitnya kan yang menikmati orang lain. Nah itu juga tentuan menjadi pertimbangan penyidik kan gitu. Mungkin akan kita serahkan ke inspektorat atau gimana, supaya ada koreksi juga terhadap orang-orang seperti itu. Mungkin nggak harus sampai berakhir di persidangan, ya. Kita juga lihat juga kan, supaya kita terbatas menangani perkara yang ya seperti itu. Ya udahlah, ada cara lain lah untuk membuat seseorang jera itu tanpa harus dengan memenjarakan kan gitu. Ya, kayaknya sudah banyak ya. Udahlah, silakan. Terima kasih Pak Alex pimpinan dan Mas Ali. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, ini sepertinya sudah selesai sama Pak Alex sebetulnya tadi. Hanya beberapa saja yang perlu kami tambahkan. Ini takut ditanya Mas Mario, kayaknya. Ada yang loncat. Dari Mas Chandra, apakah sudah ada yang dikembalikan uangnya dan apakah nanti akan dilanjutkan TPPU-nya? Ada beberapa yang tentunya sudah kita sita. Karena seperti Mas Chandra ketahui dan rekan-rekan juga ketahui bahwa kita itu tidak hanya akan memenjarakan orang, tetapi bagaimana kita mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi lebih kepada aset recovery. Tentunya di sini tadi sudah dideklar ada sekitar 30,5 miliar. Itu yang akan kita terus cari, kita akan terus kejar. Misalkan tidak bisa kita cari di perkara pokoknya ini, atau mungkin nanti sudah dialihkan dalam bentuk lain, kemanapun kita TPPU kan. Kenapa? Karena uang negara itu harus kembali. Gitu. Seperti itu intinya. Kemudian terkait dengan saudara WI, ini udah diperiksa beberapa kali, mengapa belum ditahan gitu ya, seperti itu. Jadi kita juga mengukur seperti pernah saya sampaikan, kapan kita harus melakukan penahanan terhadap seseorang, terhadap para tersangka itu. Jadi ada batas waktu yang harus kita penuhi ketika misalkan kita menahan seseorang. 120 hari harus sudah selesai. Kalau kita rasa masih banyak lagi ini TPPU, kita harus memerlukan waktu. Kami memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengejar harta-harta atau kekayaan hasil dari tindak pidana korupsi itu. Yang disembunyikan, tentu menyembunyikannya kan tidak dengan cara yang mudah gitu ya, mudah ditemukan dengan berbagai macam cara. Jadi kami memerlukan waktu untuk itu, untuk mencari dan menemukan, kemudian kita akan sita. Nah sehingga kami memperhitungkan, kalau misalkan sekarang naik TPPU kemudian ditahan, kami hanya punya waktu 120. Nah pertimbangan itulah mengapa ya di beberapa perkara, khususnya di TPPU, untuk tersangkanya itu tidak langsung dilakukan penahanan. Jadi kami memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mencari dan menemukan, kemudian kita akan sita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi tentunya ya. Jadi itu perlu dicatat, kita juga tidak akan semena-mena, tapi kita akan terus mencari dan menemukan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Mario, ini ada beberapa orang yang sudah dicegah, kemudian juga ada yang namanya saudara H dan saudara S. Nah, terima kasih Mas Mario informasinya pada kami, dan tentunya ini juga menjadi catatan bagi kami. Orang-orang yang kita cegah memang tidak selalu juga akan menjadi tersangka ya. Tetapi paling tidak orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki informasi atau keterkaitan yang sangat erat dengan para tersangka. Tapi bisa juga dari orang yang dicegah ini, kita dalam perkembangannya nanti itu bisa menjadi tersangka. Jadi kalau ditemukan dalam rangka penyidikan, ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, tentu nanti kita akan melakukan apa yang namanya perkembangan penyidikan. Nanti dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan selanjutnya dilakukan ekspos pada tingkat pimpinan. Nanti pimpinan
Dan forum expose lah yang akan menentukan apakah itu naik sidik atau tidak. Jadi orang-orang ini tentunya akan setelah yang kita cegah menjadi fokus bagi kita. Lain halnya dengan misalkan saksi yang begitu saja kita panggil gitu kan. Ini derajatnya lebih fokus gitu orang-orang tersebut. Kemudian tadi mungkin menambahkan sedikit terkait dengan Skipi, Pak. Betul, agak ini perkaranya dari beliau mungkin di jilid pertama beliau di sini. Awalnya itu terkait dengan masalah kekurangan karena ada kecepatan maksimumnya. Ada kecepatan berapa knot gitu ya. Kalau tidak salah ada yang 36 dan 30 dan lain-lain, tetapi ketika diuji itu ada yang hanya 29, ada yang 28 seperti itu. Tetapi banyak sekali permasalahannya. Ada gelombang dan lain-lain kan lain-lainnya gitu ya. Kemudian itulah yang menjadi agak lama untuk pengujiannya karena memerlukan ketelitian di dalam pengujiannya. Di pengujian untuk mulai dari kapasitas mesinnya, kemudian juga desain dari kapalnya itu sendiri, gitu, aerodinamis dan lain-lain seperti itu. Nah itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan seperti itu. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Tadi yang disampaikan oleh Pak Alek dan juga disampaikan oleh Mas Mario benar. Itu juga tentunya akan menjadi pertimbangan ya. Tadi sudah temuan-temuannya sudah dipenuhi, kemudian juga dendanya sudah dibayar dan lain-lain akan menjadi pertimbangan dari pihak yang menghitung kerugian keuangan negaranya. Karena begini, Mas Mario, di pasal yang kita sangkakan dalam perkara ini adalah pasal 2, pasal 3. Kami penyidikan itu kewenangannya adalah melihat di mana kesalahan-kesalahannya. Itu ada yang melawan hukumnya. Nah, di situ unsur-unsur yang melawan hukum, perbuatan melawan hukumnya menjadi domain dari kami sini. Nah, ketika nanti penghitungan kerugian keuangan negara itu menjadi domain ahli menghitung kerugian keuangan negara. Apakah itu BPK ataupun BPKP. Jadi nanti terkait dengan perhitungan itu beliau-beliaulah para ahli itulah yang akan menghitung, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alek juga akan menjadi pertimbangan di dalamnya gitu. Jadi kami menyajikan perbuatan melawan hukumnya dan lain-lainnya, kemudian untuk perhitungan kerugian keuangan negaranya nanti dari ahli menghitung kerugian keuangan negara. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Ya. Oh, yang Telkom dengan Lukas. Telkom ada 2, yang sudah naik maupun yang sekarang sedang lidik. Dua-duanya yang naik sidik sedang berjalan, yang dilidik juga sedang berjalan. Tapi yang lidik belum bisa kami sampaikan tentunya karena itu masih dalam penyelidikan. Kalau di dalam yang penyidikan saat ini juga beberapa rekan-rekan mungkin monitor saksi-saksinya sudah dipanggil. Itu kan sudah dipanggil ke sini. Sudah di ini. Jadi sedang pemanggilan saksi ya. Sementara ada 2 yang disidik 1, yang dilidik 1. Tapi kita lihat nanti kan kalau di lidik itu bisa nanti setelah diekspos ya, nanti ditentukan bisa menjadi beberapa perkara gitu. Goto sampai saat ini nanti ditanyakan ke lidik. Ada. Baik. Ya. Oh, Terakhir yang bersangkutan di kami dapat informasi itu sedang ada di luar negeri ya. Tidak sedang berada di Indonesia. Jadi kita sedang menunggu sebetulnya. Kenapa? Karena kita kalau mengajukan pencegahan nggak ada di luar negeri. Jadi kita sedang menunggu. Kalau tidak salah informasinya kondisinya sedang berobat gitu. Kita tunggu beliaunya sembuh dan kalau sudah ada informasi sembuh tentunya saya yakin juga sebagai warga negara yang baik akan menghadiri panggilan dari kami. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. baik.
Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Alek, Pak Asep. Tadi ada satu pertanyaan Pak yang Pak Nurul Gufron. Mungkin supaya nanti nggak ada pertanyaan. Ya, hadir atau tidaknya kan ya yang bersangkutan kan. Tapi besok memang saya dipanggil untuk menjadi saksi dalam sidang etik besok gitu kan. Ya, baik. Belajar apa? Baik. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih. Ya kan besok kan diceritakan di proses sidang ya. Pak. Iya, Belajar. kita. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari. Terima kasih Pak Alek, Pak Asep. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.